Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Senang sekali ketemu lagi dengan Ade. Ya, ini adalah video terbaru di channel Duniaku. Cerita ini akan aku lanjutkan. Tapi sebelum aku menceritakan cerita ini, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Follow juga deh Instagram aku di @jamalard96. Buat kalian yang mau berteman sama aku di Instagram, silahkan DM aja Instagram aku. Dan buat kalian semuanya, aku minta tolong ya, share aja video ini ke sosial media kalian semuanya, agar banyak yang nonton video ini. Oke, ini adalah cerita terbaru di channel Duniaku. Cerita ini dikarang oleh aku sendiri, dan semoga kalian semuanya suka dengan ceritaku. Cerita ini berjudul Senja Tak Berujung. Aku akan memperkenalkan beberapa tokoh yang akan main di dalam cerita ini. Hai teman-teman, nama aku Abi. Di sini aku sebagai tokoh utama di cerita ini. Hai teman-teman, namaku Bima. Aku sebagai tokoh pendukung di cerita ini. Dan satu lagi, itu namanya Tina. Tina juga tokoh pendukung di cerita ini. Nanti tokoh-tokoh yang lainnya akan aku ceritakan ketika cerita ini sudah berlangsung. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Jadi ceritanya, Bima sama Abi tinggal di satu rumah, yang mana rumah itu sangat besar. Rumah itu milik dari Bima. Jadi ceritanya, si Bima ini mempunyai seorang pengasuh, yang mana pengasuhnya itu sudah lama sekali bekerja di rumahnya Bima. Nah, pengasuhnya ini pun sampai dia membesarkan anaknya dari kerja di rumahnya Bima. Kebetulan Bima ini mempunyai orang tua yang sangat baik sekali. Ayah sama ibunya termasuk orang yang sangat sopan, berpendidikan, dan memang sangat-sangat menghargai satu sama lain. Bima mempunyai seorang pengasuh, namanya Bu Tin. Bu Tin ini ibu dari si Abi. Nah, karena Abi ini diasuh sama Bu Tin di rumahnya Bima, Bima merasa bahwasannya dia adalah bagian keluarga dari Abi, merasa bahwasannya dia bagian dari keluarganya Bima. Karena keluarganya Bima itu sangat-sangat welcome sama keluarganya Bu Tin. Kebetulan Bu Tin ini seorang ibu yang menghidupkan anaknya sendiri. Kebetulan anak Bu Tin hanya satu, yaitu Abi. Abi ini dibesarkan oleh Bu Tin sendiri di rumahnya Bima, mulai dari dia masih kecil, masih bayi, sampai sekarang umurnya udah masuk 19 tahun. Kebetulan Bu Tin itu ditinggal oleh suaminya yang katanya menikah lagi dengan orang lain. Dan Bu Tin ditinggalkan satu anak, yang mana satu anaknya lagi dibawa oleh suaminya. Dan kebetulan Abi nggak sama sekali ketemu sama saudaranya ini. Kebetulan saudaranya itu adik dari Abi. Jadi adiknya Abi itu dibawa sama ayahnya nikah dengan orang lain. Sampai sekarang Abi belum pernah ketemu sama ayahnya karena dia ditinggal pas lagi masih kecil. Nah, kita kembali lagi ke ceritanya. Bima yang mempunyai rumah di situ, Bima juga diasuh sama Bi Atin, yang mana ibunya si Abi ini sama-sama membesarkan dua-dua anaknya ini. Kebetulan ibunya Bima sama ayahnya ini merupakan orang yang sangat sibuk, jadi dia sering ditinggal di rumah dengan Bu Tin. Nah, Bima ini merasa bahwasanya dia lebih dekat dengan Bu Tin, ibu dari si Abi. Nah, karena semenjak kecil Abi sama Bima ini sudah saling akrab dan segala macamnya, apapun itu selalu bareng. Dan ibunya Bima ini tuh senang banget sama Abi, karena Abi juga orangnya rajin, sering bantuin ibunya kerja di tempatnya si Bima. Hari pun berlalu.
tahun ke tahun berlalu. Akhirnya Bima ini disekolahkan bareng sama si Abi. Karena ibunya Bima itu nggak mau pilih kasih dan nggak mau membedakan antara Bima dan Abi, akhirnya mereka pun disekolahkan di tempat yang sama. Singkat cerita, ini cerita bermula antara Abi dan Bima. Abi dan Bima biasanya selalu berangkat bareng. Setiap pagi dan pulang sekolah pun dia selalu bareng. Tina adalah salah satu teman atau sahabatnya si Bima. Sebelumnya teman-teman di sekolah itu nggak tahu kalau misalkan si Abi ini tinggal di rumahnya Bima dan dia itu adalah anak dari pengasuhnya si Bima. Dan Bu Tin ini juga sering bantu bersih-bersih, beberes rumah, masak dan segala macam. Pokoknya semua pekerjaan rumah Bu Tin lah yang mengerjakan. Sebelumnya teman-teman gak pernah ada tahu bahwasannya si Abi itu anak dari Bu Tin. Nah mereka juga gak cerita kalau misalkan Bima mempunyai teman yang mana teman dari pengasuhnya dia. Mereka slow-slow aja, santai-santai aja, sampai suatu ketika salah satu teman dari si Bima ini main ke rumah si Bima. Nah temannya si Bima ini juga temannya si Abi. Nah mereka tuh taunya bahwasanya Abi sama si Bima ini adalah saudaraan. Singkat cerita, temannya itu pun main ke rumah. Dia melihat bahwasanya di rumah tersebut ada seorang ibu-ibu, yaitu Bu Tin, sedang nyapu, merapikan tempat tidur, masak, pokoknya nyiapin segalanya bagi tamu yang datang. Nah kebetulan pada saat Bu Tin itu kerja, tiba-tiba salah seorang anak laki-laki yang sangat tampan keluar dari kamar membawa sebuah ember yang berisi pelan, dan dia pun mulai mengepel lantai yang ada di sekitaran rumah. Seketika teman-temannya pada kaget karena mereka baru saja melihat pemandangan yang luar biasa, yang mana orang yang lagi ngepel itu ternyata adalah Abi, teman sekelasnya. Seketika teman-temannya itu pun langsung kaget dan bilang sama Bima, "Itu Abi bukan?" "Iya, itu Abi." "Kenapa memangnya?" "Abi rajin banget ya. Pulang sekolah dia langsung ngepel, nyapu. Kok lu nyantai-nyantai aja sih Bim? Gak rajin lu," kata temannya begitu. Bima pun langsung tersenyum dan dia tidak menjelaskan bahwasanya si Abi itu anak pembantunya atau anak pengasuh dari dia kecil. Tapi dia langsung bilang kayak gini, "Oh iya, kebetulan memang si Abi ini memang anak yang rajin sekali. Jadi ya biarin aja. Lagian juga dia gak keberatan kok ngebersihin rumah. Harusnya lu bantuin Bim. Kasian tuh si Abinya kerjain sendiri. Emangnya lo nggak kasihan mereka sama dia? Biarin aja lah. Orang dia juga yang mau sendiri, bukan gue yang nyuruh." Kita habis ini ngapain nih?" kata si Bima. Bima sebenarnya agak risih ditanya seperti itu, walaupun Bima juga nggak bilang sejujurnya tentang keberadaan Abi karena dia masih menghargai Abi itu adalah seorang sahabatnya dia, temennya dia juga. Dan waktu itu Abi nggak sadar kalau misalkan dia lagi diomongin sama teman-temannya. Singkat cerita, Abi pun keluar dari rumah dan dia menjemur pakaian. Nah ketika dia menjemur pakaian, dia baru sadar bahwasanya tamu yang ada di rumah tadi pun adalah teman-temannya yang ada di sekolahan. Bima awalnya agak malu, Abi awalnya agak malu untuk menegur dan menyapa teman-temannya itu karena itu merupakan temannya si Bima. Jadi dia tuh nggak begitu dekat sama temannya si Bima, sekedar kenal tapi nggak begitu akrab begitu. Akhirnya dia cuma senyum ngelihat teman-temannya si Bima dan dia melihat bahwasanya Bima lagi pergi bareng sama temannya yang tadi.
Nah singkat cerita Bima nggak ngasih tahu apa-apa sih sama si Abi kalau misalkan dia mau pergi. Dia pergi aja gitu jalan. Kebetulan juga Bima nggak begitu dekat sih sama si Abi. Dia hanya sekedar teman kecil yang setiap hari barengan. Ya biasalah gitu, kayak nggak ada rasa apapun gitu ibaratnya. Nah singkat cerita Abi pun selesai menjemur pakaian dan dia pun kembali ke kamarnya melanjutkan aktivitas belajarnya karena dia sudah selesai membantu orang tuanya. Singkat cerita pas dia di dalam kamar dia pun dipanggil oleh ibunya. Abi, ibunya pun manggil dari luar ngetuk pintu. Abi, ibu boleh masuk? Boleh bu, boleh. Udah tuh kan ibunya masuk. Kamu tadi nggak ikut sama teman-teman kamu? Itu kan teman-teman kamu juga. Bima bilang itu teman sekelasnya. Bukannya kamu sekelas sama Bima? Iya, kita sekelas. Tapi nggak enak orang aku nggak diajak. Kenapa? Kamu nggak temenan sama mereka? Nggak temenan kok, tapi aku lagi males aja keluar. Mending di rumah, aku masih ngerjain banyak tugas. Oh seperti itu. Kamu udah makan? Udah bu, udah. Oh iya, makasih ya ibu udah dibantuin. Kamu pasti capek, nanti istirahat dulu ya. Jangan lupa nanti minum. Iya bu, iya. Bima tadi pergi kemana? Nggak tahu. Bima kayaknya nggak ngasih tahu sama aku deh. Oh, ya udah, kamu lanjutin deh belajarnya. Ibu masak dulu ya. Oh iya bu, iya. Akhirnya Abi pun melanjutkan tugasnya, mengerjakan tugas-tugas yang segala macamnya. Singkat cerita, nggak lama kemudian, beberapa jam kemudian, Abi sedang istirahat di kamarnya, sedang tertidur pulas sambil menunggu asyar nih, sore itu. Nggak lama kemudian tiba-tiba pintu kamarnya dibuka dan ternyata yang masuk ke kamarnya itu adalah Bima. Kebetulan juga Bima itu sering masuk ke kamarnya si Abi dan dia juga nggak ada yang namanya kayak misi masuk ya kayak gitu, enggak, dia kayak udah biasa aja gitu masuk. Tiba-tiba masuk dia langsung nanya gitu, Bi, ya kenapa Bim? Lu udah selesai tugasnya? Udah. Tapi ada beberapa yang belum selesai sih. Gue lihat ya. Emangnya lu belum ngerjain? Udah, gue males ngerjain. Gue lihat punya lu aja ya. Ya udah tuh ada di meja. Ya udah gue bawa ya. Iya. Tapi nanti kalau misalkan ini belum selesai, lu ngelesain sekarang kan? Iya, ntar malam gue selesain kok. Ya udah ntar malam lu kasihin ke gue lagi ya. Iya. Bim, apa? Tadi teman-teman datang ya? Iya. Mereka pada ngajakin main. Kok gue nggak diajak? Lah, lu tadi kemana aja? Gue nggak ngeliat lu ada di rumah. Oh, tapi tadi teman-teman ngeliat gue kok lagi ada di belakang lagi jemur pakaian. Oh, mungkin teman-teman gak enak kali ngajakin lo, soalnya lo lagi kerja. Oh, kirain gua lu malu ngajakin gue jalan sama teman-teman. Ya enggak lah, malu kenapa emangnya? Ya udahlah, ntar aja dibahasnya. Bim, apalagi? Lo udah makan? Apaan sih lo so perhatian? Nggak usah so perhatian deh. Gue makan udah gede, udah bisa makan sendiri, nggak usah ngasih tahu. Iya, cuma tadi ibu pesan, nanti ibu udah masak katanya, ntar lu makan aja. Iya, cewek lu. Udah ya, dia keluar dari kamarnya. Memang seperti itulah keadaan di rumahnya. Dia tuh anaknya cuek, dingin, tapi perhatian sebenarnya sama si Abi. Cuman dia nggak menunjukkan bahwasannya dia tuh emang perhatian sama si Abi. Singkat cerita, Abi ini termasuk anak yang pendiam, nggak begitu banyak omong, dan di sekolah pun juga dia nggak banyak teman gitu loh Abi itu. Nah ini pada suatu hari kondisinya di dalam kelas nih ceritanya. Ada salah satu temannya karena udah pernah main ke rumah Bima, temannya langsung bilang kayak gini, nyeletuk kayak, lu tahu nggak sih kemarin gue main ke rumahnya si Bima tahu? Serius loh,
kok lu gak ngajak gua? Kata teman gitu kan. Iya, gua main ke rumah Bima. Tapi lu tahu gak sih, ada perbedaan yang sangat jauh sekali gue lihat antara Bima dan si Abi. Kenapa emangnya? Iya, lu tahu sendiri kan, kalau misalkan Bima dan Abi itu kan saudaraan kan. Kayaknya sih iya, gue nggak tahu juga sih. Iya, gue lihat sendiri kemarin itu. Lu tahu gak sih, kayak si Abi itu rajin banget tuh di rumah, kayak nyapu, ngepel, jemur pakaian segala macamnya yang sepertinya itu bukan tugasnya dia gitu loh. Dan gue lihat si Bima tuh nggak nyentuh apapun di rumah itu, dan dia santai aja main keluar bareng sama kita. Dan pas gue nanya kenapa dia nggak ngebantuin si Abi, dia bilang ya emang itu kemauannya si Abi, katanya gitu. Nah, teman-temannya lagi ngobrol kayak gitu, si Abi hanya mendengar aja dari tempat duduknya. Kebetulan Abi itu duduk sama salah satu temannya yang kebetulan juga pendiam, gak begitu banyak ngomong, dan mereka tuh juga sering ngobrol-ngobrol tapi berdua aja gitu loh. Namanya Tina. Tina ini salah satu perempuan yang bisa dibilang tuh anak yang nggak banyak temen, badannya besar, gemuk, jadi teman-temannya pada milih untuk gak temenan sama dia gitu. Kebetulan juga pada saat sekolah itu tuh SMA-nya dia itu lumayan SMA favorit gitu, jadi banyak yang orang-orang yang ekonominya di atas rata-rata gitu loh. Nah, kebetulan juga Abi karena sadar bahwasannya dia tuh bukan anak orang kaya, ya walaupun orang tuanya si Bima ini tuh menganggap dia tuh anaknya sendiri gitu loh, dan dia dibiayain juga sama orang tuanya Bima gitu. Nah, si Tina pun udah tahu semua tentang si Abi, tahu semua tentang ceritanya Abi. Nah, singkat cerita, Abi hanya mendengarkan teman-temannya lagi ngobrol belakang tuh. Terus tiba-tiba si Bima langsung kayak gini, guys, kita ke kantin aja yuk. Oh, ayo. Lo mau traktir kita? Kata teman-temannya gitu. Udah santai, tenang aja kali, kata si Bima gitu. Si Abi nggak diajakin saudara lo? Apaan sih? Gak usah kali, orang dia juga bisa jajan sendiri. Lu gak boleh kayak gitu. Gitu-gitu juga dia sahabat lu, saudara lu deh. Iya gak sih? Iya Bim. Udah repot. Biarin dia juga lagi belajar tuh sama si sahabatnya yang terbaik itu. Tin, jagain Abi ya, kata si Bima gitu. Nah, singkat cerita, Bima pun keluar dari kelas dan menuju ke kantin. Sesampainya di kantin, dia pun ngobrol-ngobrol sama teman-temannya. Tuh temannya ngomong kayak gini, lu nggak boleh kayak gitu Bim sama saudara lu. Sebenarnya kalian tuh saudaraan apa bukan sih? Kok gue nggak pernah ngeliat orang tua lu tuh datang ke sekolah tuh bareng gitu loh. Dan gue tuh sering ngeliat orang tua lu doang kan kalau lu lagi bermasalah di sekolah, yang datang orang tua lu. Dan orang tua lu itu juga nggak pernah nyariin si Abi kan di sekolah. Ya karena kan si Abi nggak bermasalah, dia ngapain nyari si Abi. Tapi kayaknya ada yang beda aja gitu. Memangnya lu harus tahu juga semuanya tentang kehidupan gua? Ya iyalah, kan kita temenan, sahabatan. Emang lu gak mau cerita tentang Abi ke gua? Ya boleh-boleh aja sih, tapi gak usah ngebahas si Abi. Ngapa sih? Kita lagi ngobrol yang lain aja, bisa gak sih? Gak usah ngomongin si Abi, kata si Bima gitu. Ya elah, sensian amat. Itu si Abi tuh bareng sama temennya, si Tina gendal-gendul, kata temannya gitu kan. Ya mereka cocok lah berdua tuh. Nah, di satu sisi Tina sama si Abi nih. Tin, kita jajan seperti biasa aja ya. Oh iya, boleh Bi. Mau dipesenin langsung? Pesenin aja deh Bi. Ya udah, gue tunggu di situ aja ya. Iya. Akhirnya dia pesan 2 minum sama 2 jajanan cemilan gitu. Singkat cerita dia bawain itu. Terus tiba-tiba Bima sama teman-temannya ngelihat ke arah si Abi yang lagi bawain minuman sama jajanan buat si Tina juga waktu itu. Kata si Bima gini, "Cila, romantis banget sih lu Bi," kata si Bima gitu. Iya, si Bima aja kalah sama lu Bi. Bima kan sampai sekarang belum punya pacar. Gila lu, elunya aja yang nggak tahu. Lu mah tuh berpesona doang, punya juga kagak. Si Abi cuman senyum doang, terus kayak gue mah sama si Tina sahabatan, bukan pacaran, kata si Abi gitu. Ya siapa tahu aja, kalian kan cocok berdua.
kata teman-temannya si Bima gitu. Terus kata Tina gini, udah nggak usah diladenin, panjang urusannya ntar. Iya, yaudah kita makan aja ya. Singkat cerita, udah selesai mereka makan dan mereka pun pulang. Nah, pas mereka pulang tuh, Tina ini biasanya dia tuh dijemput sama orang tuanya, kayak kakaknya kadang, atau kadang ayahnya juga. Ayahnya juga pulang kerja suka jemput dan antar si Tina kan. Bi, gue duluan ya, nggak apa-apa nih gue tinggal. Iya nggak apa-apa, gue lagi nungguin si Bima. Kata si Abi gitu. Kata si Tina, oh ya udah deh, gue duluan ya, bye, sampai ketemu nanti. Iya ya Tin, iya hati-hati ya. Duh, si Bima mana sih? Dari tadi loh, ini udah jam berapa? Nungguin aja, di parkiran udah sepi, motor-motor cuman beberapa doang, yang mungkin memang motor teman-temannya si Bima doang gitu. Gak lama kemudian Bima keluar dari kelas masih pakai baju olahraga, dan kebetulan dia ternyata habis latihan bola di lapangan gitu. Dan dia juga nggak tahu kalau misalkan dia lagi ikut ekskul gitu kan. Terus kata si Bima, lu ngapain nungguin gue sih, nggak bisa pulang sendiri? Kata si Bima gitu. Kalau misalkan gue pulangnya sore, lu pulang sendiri aja, inisiatif sedikit kenapa? Iya sorry, soalnya tadi gue nggak tahu kalau misalkan kalian lagi pada main bola. Ya udah deh, kapan-kapan kalau misalkan lu lagi main kayak gitu, gue nggak nungguin deh, kata si Abi gitu kan. Ya itu lu tahu, ntar lu nggak usah nungguin gue deh kalau misalkan pulangnya beda. Udah naik sini, tas lu sini gue pegangin, kata si Abi gitu. Ya udah nih, dipegang lah tuh kan, walaupun berat. Terus kata si Abi, Bim, nanti sepatunya jangan ditaruh di tas, buku lu jadi rusak nih jadinya. Gue keluarin ya dari tas. Cerewet amat sih lu, kayak emak lu. Ya ini kan juga buat lu, nanti bukunya rusak, ntar lu juga yang salah. Ya udah terserah deh, gue masukin ke plastik ya. Iya. Bajunya dimasukin ke dalam tas juga Bim, kan kotor. Lo kenapa gak bawa plastik aja sih, atau enggak tempat yang buat baju sendiri? Ini kalau kayak gini ntar baju lu jamuran, habis keringat kan tadi. Diam aja Bima kan. Sorry kalau misalkan gue cerewet, kata Abi gitu. Tuh lu tahu, diam aja kenapa? Iya. Terus gak lama kemudian tiba-tiba Abinya bilang kayak gini, Bim, gue boleh minta tolong sebentar gak? Apaan? Gue udah kebelet nih, pengen pipis, nanti aja di rumah, kata si Bima gitu. Enggak, gue cuman pengen berhenti sebentar di situ, ada yang pengen gue beli. Apaan lagi sih? Emangnya di rumah nggak ada? Nggak ada di rumah, makanya gue pengen beli. Nggak apa-apa kan? Ya udah, jangan lama-lama tapi. Iya, sebentar doang kok. Gak lama kemudian dia turun dari motor. Abi pun masuk ke salah satu toko yang di situ tuh nggak tahu deh toko apaan deh. Pokoknya keperluan sekolah katanya. 10 menit lah kalau nggak salah si Bima nungguin. Terus kata si Bima, banget sih nih orang, nggak tahu apa gue kebelet pipis. Tadi gue udah bilang ntar aja. Itu dia. Lama banget sih, ngapain sih di dalam? Nggak bisa apa sebentar doang? Tadi lu bilang sebentar, ini 10 menit. Iya sabar. Soalnya tadi tuh yang lainnya tuh rame, jadinya gue ngantri deh. Ya kalau udah tahu ngantri, lu besok aja, emang nggak bisa besok apa? Atau ntar sore? Lu nggak usah ngajakin gue, lu aja beli sendiri. Iya, Abi itu anaknya sabar banget. Dia udah tahu banget karakternya si Bima itu seperti apa. Nah, walaupun kayak gitu juga Bima tuh sebenarnya perhatian sama si Abi. Nah singkat cerita mereka pun jalan pun pulang. Pas nyampe di rumah, si Bima tuh bukannya ganti baju, bukannya mandi dan segala macam, dia langsung tiba-tiba rebahan di kasur. Terus Abi yang udah rapi-rapi, udah mandi, udah siap-siap, udah mau sholat waktu itu, udah mau makan, udah selesai ini makan, dia ngelihat si Bimanya udah
tepar di tempat tidur dan itu tuh sepatu masih kepake. Terus dia masuk ke kamar karena kamarnya nggak dikunci kan, masuk ke kamar kayak, misi ya Bim, gue masuk. Bim, Bima, bangun Bim. Aduh, lagi sih. Udah dari tadi gangguin gue mulu. Bisa nggak sih lu nggak gangguin gue sebentar aja? Gue pengen istirahat. Iya, tadi ibu bilang ganti baju dulu, makan, terus mandi dulu deh baru makan. Ini kayak gini tuh masih kotor, udah di luar loh. Iya repot banget sih lu. Gua aja nggak ribet, lu nya yang ribet. Ya udah, gue lepasin sepatunya ya. Gak usah, pergi lu sana ke kamar lu, jangan di sini deh. Biasanya lu juga bersih dulu kan. Lu nyapu dulu deh, nyapu rumah. Udah, nanti makan ya. Itu makanannya udah disiapin sama ibu. Iya bawel. Bi, mana? Masih tidur bu, gak mau dibangunin. Katanya ntar aja. Oh, ya udah. Aku tutup pintunya ya bu. Ya udah ditutup aja, ntar marah lagi Bimanya. Nggak lama kemudian, ibunya si Bima ini pulang. Pas nyampe di rumah, ibunya langsung ngeliat kayak, wah rumah udah bersih nih. Terus dia ngeliat si Abi lagi nyuci piring, sama lagi kayak beres-beres gitu kan di rumah, di kamar juga. Ibunya tuh seneng banget ngeliat si Abi tuh rajin banget anaknya, nggak pernah ngeluh, nggak pernah minta-minta macem-macem. Dan kebetulan juga uang jajan sama uang keperluan sekolahnya itu udah disiapin juga sama si ibunya Bima itu, karena saking sayangnya sama si Abi. Karena dari kecil tuh memang ibunya tuh udah perhatian banget sama si Abi. Gak lama kemudian dia ngeliat pintu kamarnya si Abi ini ketutup. Pintu kamarnya Bima ketutup. Terus tiba-tiba ibunya si Bima itu menuju ke arah dapur, yang dimana di situ tuh ada Abi lagi nyuci piring. Abi, ibu baru pulang ya? Tadi aku nggak dengar. Maaf ya bu, nggak dibukain pintu. Iya nggak apa-apa. Abi pun salaman. Ibu mana? Ada, ibu lagi jemur pakaian deh kayaknya di luar. Oh, udah pada makan? Oh udah bu, udah. Ibu kayaknya nggak ngeliat Bima deh dari tadi. Bima mana? Ada bu di kamar. Udah makan Bimanya? Belum bu. Kok nggak disuruh makan? Tadi udah, tapi dia marah-marah. Katanya ntar aja. Oh, biasaan tuh si Bima. Tunggu ibu dulu marah-marah, baru dia tuh keluar kamar. Ya udah, dilanjutin aja ya. Kamu udah istirahat? Udah bu. Udah, kamu udah makan kan? Udah. Ya udah. Ibu ke kamarnya Bima dulu ya. Bima. Ya Allah, ini anak tidur tapi masih pakai baju seragam sekolah, masih pakai sepatu. Ini gimana sih? Si Abi aja udah siap-siap, udah selesai semuanya. Punya anak dua berasa berbeda banget. Bima, hey, apa sih? Apa sih bu? Aku baru aja tidur. Itu loh, kamu ganti baju dulu kenapa? Habis pulang sekolah berkeringat seperti ini tuh, bau keringat semua tuh. Diganti dulu bajunya, buka sepatunya, mandi, makan, baru istirahat. Kamu lihat tuh, si Abi aja udah siap tuh. Selalu aja aku dibanding-bandingin terus sama si Abi. Bukan dibanding-bandingin, kamu tuh harusnya mencontoh yang lebih baik. Kamu udah gede, masa setiap hari harus diingetin mulu? Iya. Ya udah cepat buruan mandi, ganti bajunya. Ibunya pun istirahat ke kamar. Terus Bima keluar dari kamar pakai handuk dan cuman pakai celana doang, bajunya dilepas gitu. Kebetulan karena memang Bima itu anak olahraga gitu, dia seneng olahraga, jadi badannya tuh lebih bagus daripada si Abi. Abi memang sebenarnya bagus juga badannya, cuman gak terawat dan ya agak gemoy gitu lah ibaratnya. Nah si Bima
Itu badannya bagus karena dia sering latihan gitu kan. Keluar dari kamar nggak pakai baju, dia cuma pakai celana bola, terus menuju ke kamar mandi pakai handuk. Si Abi kaget dong, kayak baru kali ini dia ngelihat badannya si Bima gitu loh, dan dia kaget kayak, Bim, kenapa emangnya? Lu kan yang ngadu sama ibu tadi. Gue lagi istirahat enak-enaknya, suruh mandi. Ya enggak sih, orang ibu yang nanya kok tadi. Ya aku bilang kalau misalkan kamu masih tidur di kamar, sama aja. Ya udah sih, ya udah juga udah mau sore, udah waktunya buat mandi. Udah mandi lah tuh kan, dia ceritanya mandi. Terus tiba-tiba dia manggil, Bi, Abi lu di mana sih? Terus tiba-tiba dia buka pintu kamar mandi, cuman nengok ke arah luar, kepala doang tuh nongol di pintu. Bi, Abi. Iya sebentar, gue lagi di luar. Mana sih lu? Gue lagi dari butuh nih. Apaan? Ambilin gue celana dalam, gue lupa. Kan lu bawa handuk, gue nggak bisa. Tolongin ambilnya di kamar. Iya, buruan cepet ih, gue udah kedinginan. Iya bentar. Sama sekalian bajunya juga deh. Celana enggak. Iya deh, celana juga. Ya udah. Yang mana nih, ntar gue salah lagi. Terserah, lu ambilin aja. Udah tuh kan, Abi pun masuk ke kamarnya Bima. Pas nyampe di kamar Bima tuh kayak berantakan luar biasa. Terus dia ngeliat baju di lemarinya Bima, dan itu juga kayak aduh gak keurus banget. Padahal kamarnya bagus gitu loh, tapi selalu aja berantakan. Nah sebenarnya itu tuh kamar sering diberesin sama ibu Abi kan, tapi karena memang tipikal anaknya tuh suka asal-asalan, naruh ini naruh itunya di mana-mana. Akhirnya tuh kayak aduh, bener-bener ya ini anak. Terus udah tuh kan dia nyariin baju, celana dan celana dalamnya. Udah tuh mau kasihin ke Bima. Terus kata Cabi gini, kamar lu berantakan banget sih, nggak dirapihin apa? Aduh, ada aja yang lu komen. Serah deh, kata si Bima gitu. Aku bersihin ya, serah lu. Udah tuh kan, dia menuju ke kamarnya Bima. Terus Bima langsung kayak, lu mau kemana? Katanya mau dibersihin kamarnya. Siapa bilang? Ya gua aja sih pengen bersihin. Emangnya lo gak pengen bersih tuh kamarnya? Apaan sih? Itu loh, antar ketahuan sama ibu lu ngerokok. Itu ada rokok tuh di atas meja. Untung tadi ibu gak ngeliat. Masa sih? Iya, lihat deh sana. Iya gue lupa. Kayaknya semalam gue lupa deh naruh rokoknya di kamar. Yaudah lo sono diumpetin dulu, ntar ketahuan sama ibu. Lu kan gak boleh ngerokok sama ibu. Iya bawel. Terus itu juga tuh kaos kaki yang satunya lagi mana tuh? Itu kayaknya kaos kaki bekas kan? Ya udah sih, kalau misalkan mau rapin aja, nggak usah dicerewetin, ribet lu. Ya udah. Terus lama kelamaan setiap hari itu sebenarnya jadi kebiasaan buat Abi untuk membersihin kamarnya Bima. Nah kebetulan di hari berikutnya Bima tuh lagi nggak di rumah ceritanya, lagi nggak di rumah. Terus kamarnya itu ditinggal berantakan, dan kebetulan kamar itu nggak dikunci. Pas Abi ngeliat kayak, aduh si Bima bener-bener ya, kamar udah sering banget dibilangin tetap aja berantakan. Gak lama kemudian dia ngebersihin lah tuh. Sampai suatu ketika dia menemukan sesuatu yang ada di dalam lemarinya. Nah waktu itu tuh dia gak sengaja buat kayak menutup pintu lemari, itu tiba-tiba ngejatuhin salah satu surat yang gak tahu kenapa itu surat itu tiba-tiba jatuh pas banget di depannya si Abi gitu loh. Nah pas dia jatuh, Abi tuh kaget dan dia langsung ngambil itu kertas,
Dan dia awalnya gak mau ngebuka kan, tapi penasaran tuh kertas apaan sih gitu. Terus gak lama kemudian dia ngeliat di situ tuh kertas itu ternyata penutup salah satu foto kecil mereka berdua. Dan itu tuh sebenarnya foto kecil yang udah lama banget, yang Abi sendiri tuh lupa kalau dia tuh pernah foto bareng sama si Bima gitu. Nah, dia langsung buka kan kertas itu. Di dalam kertas itu ternyata ada foto ukuran 4R, dan itu masih tersimpan rapi di dalam kertas dilipetan baju gitu. Terus Abi jadi mengenang masa lalunya. Dulu tuh dia seneng saking dekatnya sama si Bima tuh sampai dibilang sama orang tuh dia tuh kembar gitu. Gak lama kemudian dia tuh pun duduk di atas tempat tidurnya Bima sambil mandangin foto itu. Abi langsung bilang kayak gini, gak nyangka ya Bim, sekarang kita udah pada gede dan lu gak berubah, masih selengean seperti dulu. Tapi lu itu lucu. Dari dulu gue tetap salut sama lu, gue tetap kagum, dan gue tetap sayang banget sama lu, katanya gitu kan, kata si Abi gitu. Gak lama kemudian tiba-tiba si Bima pun pulang dari luar tuh. Dia masuk kayak langsung aja masuk, lu ngapain di kamar gua? Gitu. Oh enggak. Terus tiba-tiba foto yang tadi dia dapetin itu dimasukin ke arah kantong belakang celananya. Terus lu ngapain di sini? Gue tadi pengen ngerapihin tempat lu karena berantakan banget. Kenapa tadi lu nggak bilang kalau misalkan lu pulang duluan? Kan kemarin lu bilang kalau misalkan lu olahraga, gue disuruh pulang duluan aja daripada nungguin lu. Ya setidaknya lu ngomong kalau misalkan lu udah pulang. Tadi kan gue nyariin lu dulu. Ya kan kalau misalkan gue gak ada di parkiran, ya berarti gue udah pulang. Ya kan lu gak ngasih tahu ke gue. Siapa tahu lu masih di kelas, masih sama si Tinatun itu, atau lu masih di kantin. Kan gue gak tahu. Iya, lain kali gue ngomong deh. Yaudah sana, gue mau ganti baju, keluar sana. Iya. Si ibu masak apa hari ini? Biasa. Oh, ya udah, ntar gue makan. Tumben, biasanya lu langsung tidur. Elah ribet lu, udah sana keluar ah. Sambil didorong tuh si Abinya keluar. Dorongnya tuh kayak bukan dorong kayak marah atau apa, enggak, dorong manja aja gitu, kayak dorong. Udah sana keluar, gue mau ganti baju, katanya gitu. Ditutup pintunya, terus dia ganti baju. Terus pas ganti baju dia cuma cuci muka sama cuci kaki doang. Terus dia makan. Terus tiba-tiba dia makan sendiri kan. Terus dia langsung keinget sama si Abi kayak, Bi, lu gak makan? Tumben banget nih anak. Si Abi langsung kayak, tumben lu ngajakin gua, kenapa emangnya? Enggak, lu gak makan? Udah makan belum? Udah, gua udah makan tadi. Oh ya udah, itu doang. Ya terus apa lagi? Kan gue lagi makan, ya gue nawarin lu lah, kayak gitu. Ya udah kalau udah mah sono balik lagi, katanya gitu. Oh ya Bim, tadi gue udah selesai beres-beres nih. Gue izin keluar bentar boleh kan? Mana emangnya? Gue mau beli buku. Sama siapa? Sama si Tina. Oh, wajar sih, temen lu kan cuma si Tina doang di kelas. Sama si Andri di satu lagi. Andri mana? Andri kelas yang satunya lagi. Oh, Andri itu yang pakai kacamata kan? Iya. Lo bertiga aja. Beli di mana emangnya? Kata si Tina sih dekat rumahnya ada toko buku yang agak lumayan besar. Pengen kesana aja ngeliat. Nganterin gak? Gak usah deh, lo bawa motor sendiri aja. Yakin lo bawa motor sendiri? Ntar lo kenapa-kenapa, ntar ibu nyariin lo. Ya gue bilang dulu lah sama ibu. Udah sana lo izin dulu sama ibu lo tuh, kata gitu. Bu, kenapa? Aku izin sebentar keluar boleh nggak? Kemana? Mau beli buku. Oh, sama siapa? Sama temen aku. Bima nggak ikut? Enggak. Oh, pakai apa? Pakai motor? Aduh, ibu khawatir kalau misalkan kamu bawa motor sendiri. Ajak Bima aja ya. Nggak mau, Bimanya nggak mau. Lagi juga aku nggak enak, orang itu kebutuhan aku kok, masa Bima yang bawa motor.
Lagian juga dekat kok, rumah si Tina kan di sono doang. Ya Bu ya. Ya udah kamu hati-hati ya bawa motornya. Ibu khawatir aja kamu tuh bawa motor. Iya aku hati-hati kok, nggak ngebut. Ya udah. Gimana? Diizinin kok. Udah, aku pulang jam berapa? Nggak tahu deh. Ntar kalau misalkan agak lama mah, ya paling ke rumah Tina dulu. Langsung pulang. Jangan mampir-mampir ke rumah orang. Kata si Bima gitu. Iya. Ya udah nih kunci motor. Oh ya, bensinnya tadi tuh kayaknya masih 1 deh. Ntar lu tambahin aja ya. Ini uangnya. Nggak usah, ntar pakai uang gua aja. Malu punya uang? Ada kok. Iya, ini pakai ini aja. Orang itu motor gua kok. Ya, iya. Terus udah tuh kan dia keluar dari rumah. Terus dia ngabarin ke Tina kalau misalkan dia ketemunya di dekat lampu merah gitu kan. Terus kata Tina, oh yaudah, ntar gue sama si Andri. Nah ternyata si Tina itu dibonceng sama si Andri. Nah singkat cerita, udah tuh kan ketemu mereka di toko buku. Gak lama kemudian tiba-tiba pas sampai di toko buku, ditelepon sama si Bima. Kayak, gimana lu udah sampai? Udah, gue udah nyampe kok di toko bukunya. Kenapa emangnya? Nggak apa-apa. Tadi ibu nanyain lu. Terus kata si Abi gini, emang bener ya ibu nanyain gua? Gak mungkin lah. Orang tadi ibu udah izinin kok. Nah di sana tuh Abi langsung mikir kayak, paling akal-akalan si Bima doang. Paling si Bima yang perhatian. Terus dia langsung layot gitu kan, kayak, wah ternyata si Bima juga perhatian, kata dia gitu. Nah singkat cerita, udah tuh kan mereka udah selesai beli buku, pulang lah tuh kan. Pas sampai di rumah tuh baru mau parkirin motor, ternyata si Bima itu udah ada di pinggir rumah. Di sana tuh ada ruangan, bukan ruangan sih, kayak teras gitu, tapi di situ tuh buat olahraganya keluarga di situ gitu. Jadi di situ tuh ada tempat buat olahraga. Nah di situ tuh dia ngelihat si Bima lagi olahraga. Dia cuma pakai baju polos gitu yang nepak badan gitu, jadi ngelihat semua otot-ototnya gitu. Terus dia juga pakai celana panjang training, pakai sepatu, lagi lari-lari santai gitu kan. Terus si Abi langsung kayak noleh gitu, Bim, kunci motor taruh di mana? Masuk aja ke kamar, taruh di kamar. Biasa dulu gantungin aja, kata gitu. Oh ya udah, lu lagi ngapain? Lu nggak ngeliat gue lagi olahraga? Nanya lagi lu, kata gitu. Iya, santai aja kali, gue cuma menanya. Ya udah sono masuk, kata gitu. Dah tuh kan, masuk lah dia tuh. Kayaknya aku kecapean deh. Nanti aku bakalan lanjutin lagi ceritanya ya. Ini seru banget ceritanya. Terima kasih deh pokoknya teman-teman semuanya yang udah dengerin cerita ini. Semoga cerita Senja Tak Berujung bisa trending, bisa viral, dan bisa sampai bukan di Indonesia aja, tapi sampai ke luar negeri. Dan semoga cerita ini bisa menghibur kalian semuanya. Pokoknya terima kasih banyak, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Pokoknya kalau misalkan video ini viral atau video ini tayangnya lebih banyak, aku bakalan cepat untuk bikin cerita lanjutannya. Pokoknya aku tunggu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye-bye.